Halo para pendengar dimanapun kalian berada, selamat datang di podcast Kawan Sebangku. Halo, halo. Hai. Podcast ini dibuat, lebih tepatnya nama ini dibuat dipilih karena kami yang sebagai narasumber ini yang berdua adalah kawan sebangku semasa SMA. Yoi. Kita perkenalan dulu. Saya sebagai opener tadi Arham. Saya Zaidan. Terus ada kawan sebangku kami yang lain. Jadi kami sebangku Enggak gitu, Lur. Ya, ada satu narasumber lagi, tapi dia waktu SMA beda kelas. Ya. Nama saya Yafi. Ayapi. Tapi kami sering pojok 3 jadi sebangku juga. Pada episode kali ini kita akan membicarakan Episode pertama kali ini membicarakan tentang sekolah menengah atas. No, bukan SMK. Nggak bisa. Kita nggak bisa. SLTA. SLTA. Sederajat. SMA lah, SMA. Kita kan SMA, bodoh. Ya maaf. SMA. Mungkin pendengar pada bertanya-tanya, kenapa bisa sebangku gitu? Oh, kenapa bisa sebangku? Dulu perasaan mungkin Yafi bisa menjelaskan. Kan beda kelas. Hai. Mana sih? Jadi dulu sebangku itu awalnya kan kita itu kan selang-seling kan di kelas kita dulu kan. Kita kan IPA 1. Kita kasih tahu dulu SMA mana. Oh iya benar, kita dari mana? Kita SMA dari mana? Biar jelas. Biar jelas. Kami dari Sekolah Menengah Atas Negeri 5 Kota Jambi. Sekolah paling the best. Sama 5 mantap. Sekolah paling terbaik di nasional tingkat 2. Terbanyak muridnya di Indonesia. Terbanyak murid. Di SM, di Jambi pun juga terbaik. Terbaik. Lapangan luas. Pasir semua. Jadi kami dulu sekelas dari kelas 1 sampai kelas 3. Totalnya ada 17 kelas. Di IPA 11. Banyak banget. Di IPA 1, sedangkan Yapi di IPA 9. 9. Striker berarti kan? Kiper berarti ini. Kita kiper nih. Terus dulu sebangku, dulu IPA 1 pas awal-awal semester kelas 10 kan, kelas 10. Itu dia selang-seling. Cewek cowok. Kalau IPA 9 gimana? IPA 9 ya, enggak selang-seling lah. Bebas. Cowok, cewek-cewek itu. Tapi ditentuin enggak? Apa? Ditentuin apa enggak? Siapa cepat dia dapat sebangkunya tuh, siapa cepat. Hilang tempat, hilang pantat. Oh, hilang Angkat tempat, hilang pantat. Gimana sih maksudnya? Angkat pantat, hilang tempat. Udah. Terus dulu aku sebangku sama orang, tidak ada orang. jadi kan di plotting tuh. Nah, di plotting rupanya teman plottingan itu tidak pernah masuk kelas, goib. Halus. Sampai suatu ketika dekat sama Arham, terus regulasi itu memudar, terus Arham sendirian, di sini oke, udah nyaman kan, makanya sebangku. Cukup sepele ya. Cukup sepele. Alhamdulillah lah. Tidak ada satu kayak, wah ini temanku sebangku. Enggak. Mana lu Tadi bangsa? sahabat sematiku seperti Sudah ada. Di Bandung aja lupa sudah. Udah lupa apaan. Waduh. Gitu sih. Kalau Yapi dulu sebangkunya siapa? Aku waktu awal masuk itu ada namanya sama Doni Kurniawan. Itu IPA 1 itu dulu IPA 1. Awalnya kan si Malut Doni ini nggak ada. Si Malut. Terus tiba-tiba, aku IPA 9 Jo. Nah, apa kan dia ini kenapa dia ini kok bisa kan? Nah, udahlah sebangku ya. Gimana ya sebangku sama dia tuh kurang seret kan. Terus ada namanya Andre Uldian dari IPS 5. Kau IPS. Aku kelas IPA 9. Nah, kan si Doni ini awalnya kan dari IPA 1 kan. Masuk IPA 9 Oh, IPA 1 IPA 5. Hah? Si Doni Oh, tadi. Doni ya, Doni IPA 1. Doni dari IPA 1 kan. Nah, Terus bangku lah aku sama Doni nih kan. Aduh, kurang seret kan, kurang klik sebangku nih kan. Kurang satu frekuensi. Terus nggak lama kemudian si Andre datang. dari IPS 5. Masuk ke IPA 9. Nggak bisa bro. Transfer kemana? Bisa transfer. Beli. Kelasnya beli. Langsung pembeliannya dibeli. Ya Allah. Di kontrak. Jadi kan
Jadi Andre ini sendirian dia kan. Andre. Jomblo dia. Iya, Andre, aku sini lah ya. Oh iya, sini lah ya kan. Oke. Jadi situ awal mulanya sebangku sama. Terus nyaman. Terus nyaman kan. Ya itulah. Jadi 3 tahun sama Andre sebangku. Tapi cuma sebatas friendzone sih sebenarnya sama Andre. Enggak lah, kawan sebangku lah. Kok friendzone? Tidak bisa lebih. Enggak lah. Kira homo. Terus kan katanya SMA tuh masa-masa terindah ya bagi semua orang. Alah tai. Betul, beberapa orang menyatakan seperti itu. Untuk Yapi sendiri ada nggak momen-momen yang apa ya susah dilupain gitu? Susah dilupain. Memorable. Razia rambut lah. Razia rambut sama Bu Betty. The best. Best. Jadi Bu Betty ini siapa? Bu Betty ini kesiswaan. Kayak nggak tahu bangsa. Kita kan biar podcast yang ngalir. Oh, Jadi betul, Bu Betty betul. ini guru kesiswaan. Itulah. Serem. Serem guru killer. Killer. Hah? Killer. Pembunuh? Bukan. Maksudnya tuh gurunya tuh MM. bukan. Serem. Kalau menurut sih tidak terlalu seram lah. Kenapa? Ada yang lebih seram lagi kan? Dari Yapi udah. Jaidan. Oh, masih ada? Kenapa? Ya, kenapa razia rambut tadi razia menjadi rambut? momen yang tidak terlupakan. Ya, karena deg-degan kan. Bu Betty ini biasanya nggak razia tuh nggak sendirian, bawa kelompok kan, ada kelompoknya, ada guru. Kayak kapak. Bapak-bapak. Berarti ada No, jangan. Seram jadi. berarti ada kepanitiaan kan? Oprek Dulu kan. Saya ingin melamar sebagai panitia razia rambut. Divisi apa yang kamu pilih? Saya divisi penyergapan, Bu. Bapak tadi itu divisi penyergapan. Oh iya. Jangan lari ke kantin. Itulah serem. Tapi kalau SMA 5 itu apa ya? Beragam orangnya kalau gue bilang beragam. Gak kayak SMA lain kan dia apa ya? Ada kelas-klasternya gitu kan. Ini SMA ini anak-anak baik. SMA ini anak-anak kaya, berjuis. Atau SMA ini macam-macam lah kan. Tapi kalau SMA 5 itu beragam manusia. Beragam. Mungkin bukan manusia pun sekolah di sana mungkin. Tah siluman kan kita nggak tahu. Dulu apa ya? Heterogen lah. Heterogen sekali gitu. Walau makhluk Jambi semua sih isinya kebanyakan. Makhluk Jambi tapi dari berbagai lingkungan habitat, dari apa amfibi kan, amfibi, entah Ada makhluk udara, Aves, ada Pisces. bermacam-macam gitu. Lapangannya pun luas kan ya, lapangan luas. Halaman intinya luas sekolahnya tuh lumayan besar lah. Untuk sekolah negeri hitungannya besar. Setuju. Walaupun tidak sebesar boarding school kan. Iya. Boarding school terbaik di Jambi. Provinsi Jambi. Provinsi Jambi. SMA terbaik di Jambi kan yang boarding misalnya kan. Yang kayak Mancen Kia sama Titian Teras. Teras. Terus SMA yang favorit lagi itu SMA 1 sama 3. 3. Pak Manaba. Bukan ya. SMA 3 1 sama kalau swastanya Saverius. Di mana Saverius nggak di Jambi doang sih? Unggul Sakti juga sih. Unggul Sakti bisa. Cuma isinya ya gitu. Bina kasih. Kenapa ya? Tidak suka dengan Unggul Sakti. Arhan tidak suka Unggul Sakti. Kenapa? Klarifikasi. Maaf, Unggul Sakti bagus, Unggul Sakti bagus. Cuman ya agak dendamnya kalah waktu tanding basket waktu itu. Oh, itu kau yang bodoh bermain basket. Bukan salah Unggul Sakti. Ya udah. Nah, berarti Arham yang paling tidak dilupakan pas SMA apa gitu? Kalah Unggul Sakti. Kalau ada Unggul Sakti. Enggak ada yang paling memorable sampai sekarang. Kan aku kan penakut ya. Takut gak berani nonton horor. Terus Cupu. Udah kalah Unggul Sakti, cupu. Arham tidak ada bagus-bagusnya. Iya, ada bagus-bagus ya. Tidak ada bagus-bagusnya Arham. Di kelas berapa ya? Kelas 11 kalau nggak salah. Kelas 2. Sama. Kelas 11. Waktu itu ada event pentas seni. Pensi. Di situ tiap kelas tuh nyiapin stand mereka dari Apa stand Jojo? Enggak, bukan itu. Itu Jin Korin. Kodam. Itu mana tadi, aduh.
Pokoknya Ya, Hamin kita satu nih. nyiapin stand di pensi. Hamin satu itu tiap kelas berlomba-lomba ini ngebagusin standnya masing-masing. Wih. Iya. Nggak terkecuali kelas kami pas satu. Dulu temanya apa sih, Am? Di kelas 2 itu diangkat Bebas oleh nggak sih? OSISnya itu temanya profesi. Profesi Oh apa? ya, profesi. Kami dapatnya ilmuwan. Oh, bukan seks komersial. Wah. Nggak ada seperti itu. Tapi nggak ada. Udah. udah jidan. Lanjut. Terus. Dapatnya ilmuwan, terus kan biasanya udah Pas ya, pas IPA 1 ilmu. pas IPA 1 dapatnya ilmuwan. Padahal orang yang kayak gini juga gitu. Terus. Kan sampai malam tuh ya. Ini dekor standnya. Nah, sampai jam berapa? Ya? Maksimal jam 11 kan? Katanya jam 10 tapi diperpanjang sampai jam 11. Ada guru juga di sana. Sampai panitianya nginep. Nah, pokoknya udah sepi. Di kelas kami udah sepi, tinggal berapa ya? 4-5 orang. Tinggal kita berdua bodoh. Iya, ada kita. Tinggal berempat kurang lebih. Aku sama Zaidan ini melihat Kurang di kursi. stand ini kurang kursi untuk besok. Sisa 4 orang di stand kurang kursi. Kurang kursi. Kurang kursi. Kursi apa meja sih? Kursi Kursi. dua kali. Kursi 2 atau 3 gitu. Dua pas kita dua kan. Inisiatif lah aku dengan Zaidan waktu itu. Kuy, ambil kursi, Udah udah gelap. gelap. Udah gelap, sekolah gelap. Memang sekolahnya memang suram Emang sih. suram sih, nggak ada lampu. Masa depannya pun suram. Nggak ada lampu di sana. Kami masuk ke dalam dan itu perlu izin juga. Sebenarnya nggak boleh. Ya nggak boleh lagi lebih dari boleh. lewat dari jam 10 itu nggak boleh masuk lagi. Kan kita rebel. Ya rebellion. Iya, susah. Kita masuk. Tapi masih rame tapi. Ya tapi di luar rame nyiapin stand di lapangan, tapi di dalam sepi. Ya, bener. Nah, kita masuk ke dalam. Pokoknya kelas kami itu dari gerbang lurus dikit, belok kanan, kurang lebih berapa ya? Nggak tahu berapa meter. Pokoknya ada 3 kelas itu sampai kelas kami. Ruang BK, ruang kepala sekolah, baru kelas kami. Iya itu sangat dekat. Lumayan dekat lah, lumayan Lumayan dekat. dekat. Tapi denah Semarang tuh agak susah memang, agak sulit dimengerti. Kalau untuk pemula ya sebenarnya. Dulu pas baru masuk nyasar dulu. Bisa Jadi buat gitulah. on lah. Intinya lumayan luas lah. Pokoknya habis dari masuk gerbang, belok kanan aku sama Zaidan. Menuju kelas. Posisi itu gelap. Pokoknya setelah kami belok kanan itu kami di posisi itu nggak ada lagi orang lain. Ada satu orang lagi cuci tangan di situ. Ada satu orang lagi. Bukan orang kalau gitu. Bukan orang. Tahu sih itu orang apa bukan. Berjalan kan susunannya ruang kepala sekolah, ruang BK kelas kami. Itu kan kelas, tapi juga ada taman kan, di Ya, ada depannya taman. Kami berjalan di Kolam. Terus Kami berjalan di sana. Sesampainya di kolam. Ya di dekat kolam itu, aku kayak ngedengar suara ketawa-ketawa gitu loh. Kan sama. Bukan ketawa sama nangis. Ketawa kan? waduh. Nangis sambil ketawa lah. Ya iya. Joker. Suara. Setuju. Mirip-mirip lah. Di situ aku udah sebenarnya mau bodo amat aja. Itu belum ngomong gitu kan? Belum ngomong waktu itu pas sama Zaidan. Karena biasanya kalau cuma denger sendiri itu nggak valid. Tapi kok makin kami mendekat ke kelas, suaranya makin kencang. Sampai ke ruang BK itu si Zaidan buka omongan. Oh iya. Zaidan buka omongan. Jadi gini, biar aku kan. Silakan. Ham, denger Ham. Di situ otak aku udah berhenti tuh. Allahu Akbar, dia dengar juga. Mantap. Terus dari belakang ada yang teriak. Wah, mau nggak mau kan refleks lah kami kan. Menang lotre. Refleks kami lari ke depan. Terus ada guru, kenapa nak? Bu, Ada guru. Ada, pokoknya aku ngadu ke guru. Pengadu. Cupu. Ada suara bu. Oh, nggak apa-apa. Pokoknya itu momen paling serem lah waktu aku Tapi di SMA. ada kurang satu detail kok Ham. Apa itu? Mas Farid kejar suara itu. Mas Farid. Jadi Mas Farid penjaga sekolah. Sebenarnya penjaga sekolah. Langsung dikejar bro. Bos center dia deketin dia. Ghostbuster. Sekolah itu. Stando. Serius sumpah. Mas Farid langsung kabur. Mantap Mas Farid, the best. The best, bro. Ghostbuster. Pokoknya in the end itu kursinya nggak tahu keangkat apa enggak, apa malam itu apa paginya kita ambil. Pagi ya. Paginya kita ambil karena udah ketakutan kami langsung pulang. Itu sih yang tidak terlupakan.
Dari Zaidan sendiri gimana, Dan? Iya. Kalau aku lumayan apa ya? Susah memilihnya, paling diingat itu susah gitu. Tapi kira-kira yang paling diingat itu saat berbakti sama guru dulu. Berbakti sama guru. Tanda kutip berbaktinya. Berbakti tanda kutip. Tapi kan rahasia guru. Rahasia rambut Rahasia guru kan. rambut. Kalau aku berbakti sama guru. Jadi suatu ketika pada zaman dahulu kala adalah hiduplah seorang guru kan. Hiduplah seorang guru. Iya, kalau emang hidup guru. Matematika mengajar di SMA 5. Kebetulan ngajar kelas IPA 11 IPA 1 yang dihuni oleh manusia-manusia dajjal seperti ini kan. Jadi guru ini tiba-tiba marah gitu. Marah, tidak tahu kenapa. Intinya sih seingat aku tuh dia ngomong gini. Kalian ini kenapa sih tidak ada buku? Tolong ya, jadi murid itu harus introspeksi diri lagi. Nah, gitu kan. Iya. Terus ada seorang murid pintar, sangat pintar gitu, bernama Zaidan, mengangkat tangan. Bu, ada apa? Posisi mood lagi kurang bagus waktu itu. Mood sangat bagus sih, sangat bagus. Sedang bahagia lah. Seperti kayak kelahiran anak pertama kan, bahagia kan. Kenapa? Habis Ya Bu, kan ngomong deh. ngomong kan, selain murid, guru juga harus introspeksi diri kan. Wah, seketika kelas hening. Diam. Dari ibunya yang marah, semakin marah. Bla. Terus sampai lagi titik dia ngomong, apa sih bukunya murah katanya? Apa sih artinya buku ini berapalah harganya? Cuman 1.000 apa cuman Kalian 5.000. bisa nabung 1.000 per hari. Apa artinya 1.000 gitu kan? Terus teman sebangku Zaidan pintar pula kan, ngikut juga kan. Maka tangan juga, apa lagi ya? Ibu 1.000 itu berharga. Aduh. Alhamdulillah hasil berbakti guru itu di rapor ketahuan kan, wah nilai kok bagus kan. The best gitu sih kalau aku bilang. Waktu itu saya dapat nilai merah pertama kali di rapor. Nah biasalah. Yang penting fisika tinggi ya. Tapi tidak guna dalam SN karena berguna ya MTK. Aduh. Kalau misalnya MTK dulu tinggi, wah udah masuk Harvard bro. Harvard pasti. Udahlah itu namanya. Udah berlalu. Mohon maaf lah kalau apa? Tidak salah sih sebenarnya. Cuman caranya tidak terlalu mengenakan. Tidak mengenakan lah. Walaupun tidak salah. Nah, harus kan bener kan? Guru harus tahu sendiri. Guru bisa salah juga. Bisa salah guru. Murid bisa mengingatkan. Guru bukan dewa kan? Bukan Tuhan guru. Tapi memang muridnya kurang ajar. murid kurang ajar emang. Gitulah kalau aku dulu pas banyak sih hal menarik lagi. Misalnya pas apa ya? Pernah bolos nggak? Yapi pernah bolos? Bolos ini les. Kan ada tuh kelas 3 tuh les sore kan. Ada kan kita kan les sore. Nah, itu bolos. Yang cowok-cowoknya satu kelas bolos pergi nonton bioskop. Pernah. Jadi ya aku apa ya? Kepikiran bahwa sebenarnya dulu orang tua kita tuh bandel juga kan. Kok bisa gitu? Serius, makanya mereka bilang, nah kamu nggak boleh bandel ini, karena mereka menyesal dulu. Atau guru bilang, nah kamu harus baca ini, baca itu. Dulu nggak baca guru itu nggak baca, makanya dia pengen anak muridnya itu baca. lebih dari pengen dia. lebih baik dari dia. Walaupun dia tidak mengerjakan. Jadi gitu. Kalau aku bilang gitu kan, banyak sih. Kayak dulu orang tua kita tuh nakal juga dulu, namanya anak muda kan. Kalau apa lagi ya? Kalau SMA, aduh. Kayaknya udah apa ya tadi momen tadi udah. Kayaknya belum lah, masih belum terrangkum semuanya. Dulu pas aku ingatnya pas les, kan kita les satu perguruan les. Itu tidak pernah masuk, malah nonton TV di bawah. Oh ya, di masa-masa apa ya, dekat-dekat UN, dekat-dekat SBMPTN gitu, biasanya kan anak kelas Putus. Fokus ujian. salah satunya. Oh, bukan itu yang mau Bukan itu poinnya yang ingin saya sampaikan. Kami ikut bimbel gitu ya. Niatnya ingin belajar lebih giat agar kami bisa mendapatkan universitas yang bagus kelak. Kan bagus kan akhirnya. Akhirnya tetap bagus sih.
Itu sedekah ya, les itu sedekah. Les sedekah. Les sedekah, bukan ilmu sedekah. Sedekah. Sedekah ke Investasi. bimbelnya ya. Bimbel, sedekah bimbel. Jadi orang bimbel berdoa. Sebenarnya keunggulan orang bimbel itu bukan dari materi-materi. Doa. Doanya. Jadi pas itu berdoa, ya Allah semoga ada yang lulus ya kan. Biar kredibilitas bimbel ini tetap berjaga gitu. Itu sebenarnya doa para bimbel. Bukan materi, doa orang bimbel yang makmur. Kayak ada yang bimbel maju bersama Tuhan. Ya itu makanya di situ tuh. Ada ya? Ada Nurul itu loh. Nurul apa? Nurul apa itu? Nurul Hidayah. Itu Nurul Hidayah. Nurul Fikri. Iya Nurul Fikri. Kan dia pengen diplesetin dia, Pak. Oh, jadi Arham tidak senang Nurul Fikri. Enggak gitu, bukan. Ini banyak nggak seneng. Teman-teman saya di Nurul Fikri. Tidak lulus. Lulus. Kalau Nurul Fikri bagus sih. Bagus. Ada juga yang nggak lolos gitu. Yang tidak bagus itu apa? 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 Ada lah pokoknya macam-macam yang biasanya apa? Gedungnya itu cuma rumah kontrakan ya kan. Itu jangan masuk itu. Jangan masuk itu. Susah itu sih. Tapi dari sana kita dapat cerita-cerita bagus. Apa? Nurul Fikri. Enggak, bukan. Tempat les kita. Oh, tempat les. Yang kayak kontrakan itu lah. Kontrakan? Ruko. Oh iya, lumayan lah. Ngomong sama mbak masnya. Ya intinya mah sedekah lah, intinya sedekah. Bapak bersosialisasi, nah itu fungsi bimbel, fungsi bimbel. Biar nggak kenal di SMA itu doang. Jadi ini cerita tentang teman, nah, seorang teman yang mungkin kalian tahu juga. Dia lulus masuk ke PTN ternama gara-gara sedekah terus dari SD. Wah ini nggak pernah masuk kelas tuh. Di bimbel tidak pernah masuk kelas. Tidak pernah masuk kelas. Yang penting sedekah. Akhirnya kan lulus juga cuy. Sumpah ini kalian yang mau lulus gitu. Yang mau lulus ini Sedekah. sedekah sama jalur giveaway jangan lupa. Sholat apa? Aduh lupa aku namanya. Sholat istihoro. Sholat istihoro dulu. Bukan istihoro. Istihoro sholat minta hujan, Lur. Istihoro minta arahan. Istisqo minta hujan. Sorry. Tahu lah kan siapa yang sekolah Islam terpadu kan? Yang salah. Yang salah ngomong. Mungkin lah gitulah momen-momen yang paling diingat ya. Banyak sih. Unforgettable gitu masih Banyak lah. Terus kalau semisal kalian punya kesempatan buat ngubah suatu hal ketika kalian waktu SMA dulu, ada nggak yang kalian ubah? Kalau aku sih lebih ke dana umum sih, Am. Kalau dari Kesempatan dan umum tapi. Kira monopoli. kesempatan lebih kayaknya kesempatan dana umum kayak lebih profit. Kalau aku dulu SMA kayaknya susah sih mau merubah apapun. Sebenarnya pengen dirubah SMA ya. Kalau bisa rubah SMA bisa kan? Lebih bertingkat apa gimana? Bukan pindah SMA aja kan. Itu apa ya yang pengen diubah? Nggak tahu sih aku. Dulu SMA menyenangkan kalau aku bilang menyenangkan. Buku tidak bawa. Jadi salah satu kenapa sebangku dengan Arham gara-gara semua buku Arham yang megang. Kalau bayangkan nih manusia apa yang sekolah bawa bantal? Jidan. Jangan tiru seorang Zaidan. Seorang jidan. Seekor jidan. Tidak pantas disebut seorang. Seekor jidan. Tapi kan maksud aku kan positif. Buku diambil kau semua biar kau lebih terdidik, lebih literasinya Lebih bagus. literasi. Karena aku kan dulu kan SD udah baca Erpul udah hatam. Jadi cukup. Informasi tentang dunia cukup gitu. Makanya bawa bantal, senang kan hidup di SMA itu senang. Memang rumah kedua kan, sekolah rumah kedua. Kalau rumah kedua nggak boleh tidur kan bukan rumah kan, memang definisi salah ya. Kayak bawa bantal dulu. Cukup filosofis ya. Iyalah jelas. Sekolah bawa bantal, orang bawa buku. Dasar kamu. Enggak sekalian tenda dan kemah gitu. Ngecamp kita. Itu ke Conan, bukan aku ke Conan itu. Kalau Yapi gimana? Apa kan dulu sempat kokonat nih. Tunggu. Mungkin kalau aku bisa berubah ikut ekskul mungkin. Oh, dulu apa ya kalau sebutan pas kuliah itu kupu-kupu ya? Bukan, dulu aku sebenarnya ketua perhimpunan siswa non ekskul. Kebetulan anggota aku sendiri gitu. Jadi bisa menganggap diri ketua kan. Mungkin aku dulu pengen masuk ekskul apalah gitu. Biasanya kan kalau keren itu basket kan. Tapi itu cuma berlaku di SMA 1. Bukan
SMA 5. Bukan SMA 5. SMA 5 Kapten Arham. Tidak keren. Kapten ketua saya ngurus administrasi semuanya. Kalau dari Yapi sendiri yang ikut kokonat apa mau diubah? Gak mau ikut kokonat jadinya gitu? Enggak sih, sebenarnya ikut kokonat keren. Waktu SMA tuh kan, wah, pakai kacu, pakai beret, wah jalan gini kan, keren. Jambore nasional? Enggak. Kau kira Calvin? Iya. Oh, Calvin adalah Calvin. Halo Calvin. Jadi gini, mohon maaf ya, dulu kan kokonat Semanel, SMA 5 itu Semanel. Iya. Kemah di depan sekolah kan, di lapangan kan. Jadi kami pulang, kalian ngangkat tenda. Ini apa kan? Jadi pas aku sama Dimas dulu, kawanku, teman kita dulu kan. Ini mereka ngapain? Korban bencana. Enggak, itu ini ada acara lah nginap di sekolah. Acara apa dulu emang? Persami Kalau kali. iya bersami. Kenapa di depan sekolah? Iya, karena Biasanya kan di bumi perkemahan kan. Di Kaliurang. Kan itu beda. Kenapa di sekolah itu tenda yang depan itu simbolis kalau ada acara persami gitu loh. Punten gimana? Jadi Intinya- itu dibangun tenda itu simbolis karena kalau ada acara persami di sekolah, diadakan acara persami di sekolah gitu. Itulah anak-anak korat yang temen tahu ya. Iya, dan Hanya kokonat dan paseo yang tahu lah pokoknya. Kokonat the best. gitu. Tapi ada yang ingin dirubah tuh, ada yang ingin dirubah. Ingin dirubah. Kayaknya kan SMA kurang populer ya, pengen populer lah, pengen dikenal banyak orang. Tapi ya tidak populernya kau, lebih tidak populer aku. Tidak bersyukur ya Allah. Tidak populer aku. Coba tanya gitu. Ke angkatan kita kenapa berapa sih? Angkatan 32. Iya 32. Coba tanya tuh. Kenapa Saidan? Hah? Makhluk apa? Enggak tahu. Lebih terkenal kau, Yapi. Tapi pengen lebih terkenal lagi gitu. Iya, pengen lebih lah. MS gitu. Terkenal karena karya atau karena Karya. sensasi? Oh, ini ya. Bendahara Pramuka. Iya. Gitu. Tapi apalah artinya Jabatan. ketanaran. Tidak dibawa mati kan? Oh, bijaksana. Bisa aja tai. Pak pengen juga kan. Makanya kan ikut ekskul. Makanya ambil formulir waktu MOS. Dulu pengen apa ya? Ekskul apa yang paling keren di? Paskib. Bukan, paskib terbakar, Bro. Terbakar. Pas awal masuk paskib jadi anak teknik. Jadi kucing belang. Rambut botak. Rambut botak. Kalau aku sih kayaknya yang paling keren itu futsal mungkin kalau di Semarang itu paling futsal sih. Tapi kan masanya banyak kalau futsal. Makanya kan lebih keren kan futsal kan. Iya. Walaupun tidak bakal terpilih juga sih sebenarnya gitu. Yang paling keren futsal sih kayaknya. Kira-kira apa? Di Semarang ya futsal. Soalnya peminat basketnya kurang ya. Iya sih. Pertama itu. Kedua anggota basketnya kurang kan. Seperti Arham kapten basket gitu. Tapi keren sih ya, kapten basket keren. Nah, ketua bukan kapten. Nah kan tidak dihargai kan dengan teman-teman sendiri kan. Sabar kan. Kalau menurut aku kau tetap kapten. Kapten lah di squad kapten lah. Itu pun tahu. Saya bukan squad. Saya bukan kapten di squad Mobile Legends kita. Itu pun cadangan kan. Arham peringkat apa? Substitusi kan. Six man aku. Six man. Nah. Kalau apa ya? Kalau Arham Ingin ikut paskib. Iya. Ingin ikut paskib. Apa yang ingin dirubah? Apa yang ingin diubah? Nggak ada sih sebenarnya. Oh, tidak ingin homo dulu SMA gimana? Bukan kayak gitu. Klarifikasi dulu, Han. Klarifikasi dulu, waktu SMA itu saya disangka homo karena jalan sama cowok terus. Padahal ya saya masih normal, ketertarikan sama wanita juga ada, sempat punya pacar juga di SMA. Oh ini lupa. Tapi kan itu sebelum punya pacar kan dianggap itu kan. Iya, dianggap homo dulu. Karena emang ciri-cirinya itu jelas ngerumpi sama cewek ya lancar kan. Wah gitu kan agak lembek juga kan. Persona sih itu. Itu kan jadi orang kan curiga. Fungsi kau itu untuk mengklarifikasi. Saya sedikit homo gitu. Tidak sepenuhnya gitu ya. just little bit. Ya, hanya sedikit-sedikit saja Saya bukan gitu. Nah gitu. Ada yang diubah, ya sempat ditolak waktu SMA, cukup membuat mental saya lebih berani dari sebelumnya.
Wis, sangar. Jadi makin trigger kan. Nggak pernah ditolak sih aku. Pernah deh. Pernah nggak? Pernah. Sehingga pernah. Cuman setelah percobaan kedua berhasil seperti kayak ulam. Oh, perjuangannya lama juga kayak kok. Lumayan lah. Lumayan lah. Lupa itu masa-masa mujahiliyah. Iya, percintaan Lupa. SMA itu. Tidak terlalu jahiliyah lah. Cuman ini yang pengen dirubah sih sebenarnya. Kalau ada salah sama orang-orang kayak banyak lah di SMA. Kamu membuli orang terus. Saya anak baik, tidak pernah membuli orang. Astagfirullahaladzim. Bukan membuli, tapi kan kadang menyakiti hati orang gitu. Guru ya jadi lawan gitu kan. Kan membuat sakit hati dengan cara tidak bergebuan karena tidak menang juga kalau bergebuan. Bergebuan apa? Berantem. Bergebuan, berantem. Itulah. Ingin minta maaf kepada teman-teman SMA yang sedih hatinya kalau sedang kalau mendengarkan gitu. Kalau gitu sih minimalisir kesalahan. Pengennya gitu. Paling itu sih. Terus dari sekian banyaknya sudah kita obrolkan sepanjang ini, ada momen-momen, ada kita ngomong apa aja sih tadi, momen-momen apa aja sih? Entahlah. Ya pokoknya gitulah. Iya. Intinya sih Yapi rambutnya kena razia. Emang dulu kayak rambut kau gimana ya? Kan nggak boleh panjang. Jadi Kalau kelihatan panjang, razia potong, dicukur rambutnya, cukur paksa. cukur paksa. Dulu yang panjang ya. Perasaan aku tidak panjang. Menurut Bu Betty kan panjang. Menurut aku juga nggak panjang. Harus 321. 321. Gitulah. Itulah ya. Cukup panjang tadi. Gimana kalau menurut Zaidan ya, dari sekian panjang yang kita omongin, Apa? arti SMA itu apa? Arti SMA. Menurut Aristoteles, menurut Plato, SMA adalah kalau menurut aku SMA itu adalah masa pertama kali kita masa-masa pertama lah. Pertama merasakan ini, pertama merasakan itu dan segala macamnya. Jadi cocok dengan seragam putih abu-abu kan. Dari putih yang tidak tahu apa-apa terus menjadi agak berwarna kan di situ di abu-abu itu. Tapi belum semua spektrum warna kan di abu-abu. Nggak nguning gitu baju putihnya tuh. Karena dicuci lah bodoh. Ibaratnya gitulah, dari awalnya polos gitu kan, mulai mengetahui apa-apa, mengerti bahwa hidup ini bukan hitam dan putih tapi abu-abu gitu. Keren juga. Keren. Ngutip dari mana itu? Filosofis. Itu ngutip dari apa ya? Dulu pas berak mungkin pikiran. Inspirasi lancar. Pas berak di WC. WC sekolah kan. Woi. Biasanya itu ada gambar-gambar kayak roket ya kan, gambar roket. Biasanya gambar apa lagi? Lubang buaya kan, banyak macam-macam tuh, tulisan gitu. WC itu tempat berkarya ya. WC sekolah pertama. berkarya. WC rumah kan agak bu. Karena marah mama. Iya sih di WC sekolah tuh banyak lah. Kalau menurut Yapi gimana tuh aktif SMA? SMA menurut aku masa-masa labil sih. Setuju. Masa labil. Di mana waktu SMA itu kita banyak melakukan hal bodoh karena otak belum tumbuh sempurna. Makanya kita ngelakuin hal itu. Terus udah lulus SMA kan, oh iya waktu SMA aku ngelakuin ini salah. Apa? Menghamilin orang? Enggak lah gitu. Contoh yang salah gimana misalnya? Ikut kokonat. Enggak lah. Ada lah. Gitu sih. Arham nih misalan kayak ini misalan banyak. Enggak. Paling mengerti SMA sih kalau aku bilang Arham. Kapan basket, apa lagi? Ketua kelas. Apalagi ya? Ketua event organizer ini event Mobile Legend. Ketua panitia Mobile Legend. Saya konseptornya kan, buat Mobile Legend pas udah dibuat kabur. Apalagi tanggung jawab memang dia. Selain itu Arham juga perasaan ketua aktivis homo mana? Enggak ada loh. Aktivis LGBT mana? Lemper.
Tidak lah. Arham pokoknya yang paling bersinar SMA sih Arham. Di mana-mana Arham terkenal, Bro. Sumpah. Nggak di mana-mana. Di antara kita mungkin bertiga ya mungkin. Iyalah. Setidaknya kan di antara kita, Iya, di antara kita. Arham paling sukses SMA. Yoi. Di antara perwibuan Arham paling sukses. K-popper Arham, K-popper. Semua dua makhluk paling hina di dunia ini satu dalam Arham. Arti SMA ya, lebih ke apa ya? Batu loncatan yang mana tempat kita ini mengerti bahwa di situ kita kenal lawan jenis, di situ kita merasakan suka duka. Cukup mulai apa ya? Sedikit bertukar pikiran. Juga di sana pertemanan sudah mulai agak mengerucut. Apa? Pertemanan mulai mengerucut. Dimana teman-teman itu bisa lebih kita percaya dibanding teman-teman lainnya. Terus ya ada timbulnya cinta monyet di sana. Kok sama monyet cintanya? Bukan itu, kan itu kiasan. Oh gitu. Boleh tanya nggak Mas? Boleh tanya. Silakan. Jadi kan tadi kan kau bilangnya seperti ini kan. Batu loncatan. Oh pantas, batu loncatan kan ibaratnya batu, udah dilocatin udah lupa kita kan. Waduh. Pantas kawan-kawan SMA lupa Arham, pantas. Itu poin pertama, Ham. Poin kedua, mulai mengenal lawan jenis. Berarti dulu memang benar kan Arham tidak mengenal lawan jenis. Bukan gitu. Tertarik tapi tidak seperti di saat SMA. Kok belum ekspresif gitu. SMA berarti Arham libido tinggi, Bang. Iya. Berarti terbukti kan Arham itu kan ada kelainan kan, mulai mengenal lawan jenis. Aku dari TK tuh udah kenal lawan jenis siapa kan. Walaupun tidak tahu barangnya seperti apa dulu gitu. No comment. Oke. Nah, kalau aku bilang si Arham ini ya, sum up udah bagus, kesimpulannya udah bagus. Tapi memang dalam beberapa hal benar-benar memang kesimpulannya gitu. Batu loncatan pertama. Emang udah lupa kawan Arham dulu memang lupa kawan Arham. mulai jenis mulainya SMA, ternyata mulai jenis SMA. Jadi selama sebelum SMA cewek adalah NPC. Mungkin entitas tidak tahu ya. Tidak diketahui entitas ini apa gitu kan. Ya Allah. Timbul rasa-rasanya gitu, pernah rasanya baper gitu gimana. Jadi dulu kau Apa? pas pacaran sama mantan-mantan SMP yang 10 itu tidak punya rasa. Memang Arham. Setelah SMP itu batu loncatan dari untuk SMA kan, batu loncatan SMA batu loncatan kuliah. Nanti pas kerja teman-teman kuliah Arham pasti dilupakan. Hati-hati, pasti dilupakan Arham. Forgotten. lupa. Siapa Anda gitu. Tolong yang mendengar ini, kalau ketemu saya tolong ingatkan saya, jangan seperti itu. Mungkin saya hilaf atau tidak. Memang otak Arham oportunis. Cuman lihat yang senang-senang. Bayangkan kita jauh-jauh dari Jogja ke Bandung. Udah di tempat pertemuan. Tidak datang sih bangsat, sumpah. Tidak datang. Cuman jarak 2 ruko. Disuruh jalan lagi. Kami udah jauh-jauh naik kereta. Si bangsat cuma naik Grab bisa gitu kan. Astagfirullah. Memang Bandung gitu. Bandung kan Lupa kawan. Arham. Jangan ditiru. Jadi kesimpulannya teman-teman SMA itu bakal dilupakan. Jadi tidak usah terlalu berharap. Berharap kalau udah lulus kuliah, nanti kita kumpul-kumpul lagi. Hoax terbesar. Nanti habis kuliah kita kuliah lagi ya, S2. Mau nikah atau S2? Oh gitu. Tapi kalau SMA nikah, habis SMA nikah gimana? Pilihan sih, itu kan udah Pilihan. 17 tahun. Tapi ingat, KB. Hah? Tunggu KB, caster. Bukan. Tunggu umur produktif. Oh iya sih. Kalau aku bilang sih kalau kuliah usia muda kok jadi kuliah usia muda, nikah usia muda. Kok jadi nikah usia muda ya? Intinya gitu lah. Nikah usia muda kan lagi semangat muda, menggebu-gebu kan. Aku pengen. Gas. Cukup. Oh iya cukup. Pembicaraan sudah. Tuh. Kalau aku bilang sih ditambah lah, SMA kan biar untuk
masuk ke topik berikutnya episode 2 kan. Di mana episode 2 sudah kita bikin duluan sebenarnya. Jadi intinya kan SMA ini kan awal lulus SMA itu kan banyak pilihan. Contohnya kan kamu udah tadi. Terus juga ada yang pilih kerja, ada yang pilih kuliah. Kebetulan kita bertiga pilih kuliah semua gitu. Milih melanjutkan pendidikan di tempat yang berbeda-beda. Setelah kita mengerti arti SMA itu, kenapa kita milih kuliah lah? Ini sebagai penutupnya gitu. Milih kuliah kenapa gitu? Kenapa milih kuliah? Kenapa nggak kerja karena itu? Atau gitulah, mau nikah, mau pengangguran, terserah ya kan? Beneran. Yaudah aku. Kenapa aku milih kuliah? Pertama, gimana ngomongnya ya? Karena disuruh ibu. Iya sih itu pertama, sama pendidikan itu penting menurutku. Nah, setuju. Jadi aku nggak mau ilmu-ilmu yang aku dapat itu cuma sampai situ aja. Walaupun ilmu bisa didapat dari mana aja, tapi lebih pengen menjurus ke pilihan kuliah kita tadi. Oh iya. Mantap. Kalau aku sih milih kuliah karena memang hampir sama kayak Arham sih sebenarnya. Pengen mengembangkan ilmu gitu. Walaupun sebenarnya tidak tahu mau gimana lagi kan, mau bagaimana ke depannya kan. Tidak dinasan soalnya. Tidak. Bukan laki-laki berseragam kami. Berseragam sih sebenarnya. SD, TK. Gini lah, TK sampai SMA udah seragam. Masa kuliah mau seragam ya kan? Maaf. Kuliah gue sekarang masih pakai seragam. Apa? Putih hitam. Putih kan? Iya. Itu mus. Itu PPL. Enggak, aku masih pakai. Oh, masih pakai. Masih pakai. Oh gitu. Ibaratnya gitulah. Tidak paham kan bagaimana masa depan kan, tidak tahu secara atau Belum ada gambaran lah, tapi ingin memperdalam ilmu yang diinginkan gitu. Itulah kira-kira. Kalau Yafi gimana Yafi? Nah, kalau aku jelas disuruh ini kan orang tua kan harus kuliah, nggak boleh nggak kuliah. Basic. Akhirnya turutin aja ya. Udahlah daripada turutin ribut lah. kuliah aja. Terus juga kalau mau nikah muda tidak ada calon kan. Bagus kuliah. Kalau nikah muda pun tidak ada uang kan. Iya gitulah, lebih bagus kuliah. Kayak cukup sih gitu. Kita udah ngasih alasan kita tadi kenapa memilih kuliah. Untuk kalau kalian ingin tahu tentang masa-masa kuliah kami, ya Masa kuliah kami. padahal masih kuliah. Lika-liku kami selama kami berkuliah hingga sekarang. Sejauh inilah. Sejauh ini nantikan episode berikutnya di tema Langsung ada itu. Kuliah. Langsung ada.